Hujan pada awal musim telah diberikan dengan adilnya. Demikian juga dengan hujan akhir, dicurahkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi Pantekosta itu akan terjadi lagi dan dicurahkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penebus kami satu-satunya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema hujan akhir telah tiba. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Yoel 2 ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Pekerjaan pekabaran Injil ke seluruh dunia tentang dekatnya hari Tuhan tidak dapat diselesaikan hanya oleh sedikit pria dan wanita yang telah siap sedia memberitakan Injil Allah. Tetapi haruslah ada pimpinan Allah, kuasa Allah yang menyertainya. Manusia tidak sanggup melakukan kehendak Allah tanpa penyertaan Allah, karena kegelapan menyelubungi bumi dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Allah. Sebab itu Allah mengirimkan hujan akhir seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada zaman dahulu. Pencurahan Roh Kudus tidak hanya diterima oleh
iman saja, tapi harus disertai dengan pertobatan. Iman itu mutlak perlu untuk kita diselamatkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi iman yang benar itu harus disertai dengan pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan dan kasih, maka kita tidak bisa menerima kepenuhan Roh Kudus Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah berdiam di dalam kamu? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah? Bukankah Allah itu tidak terlihat oleh mata jasmani kita? Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengalirkan ke dalam hati kita akan kasih Yesus dan membangunkan kasih kita kembali kepada Allah. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan menuruti perintah Allah. Kita akan menuruti kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, saat ini, saat kita hidup di dalam dunia ini, selagi kita masih diberi umur panjang oleh Tuhan di dalam dunia ini, adalah kesempatan untuk kita melakukan kehendak Allah. Inilah keputusan kita, apakah kita nantinya akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, ataukah kita masuk ke dalam neraka yang kekal. Karena tidak ada lagi apa-apa yang bisa diperbuat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi bagi Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk ke dalam kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa, dia adil adanya, dia sempurna adanya. Jadi tidak mungkin bagi orang yang tidak melakukan kehendak Allah dan hidup tanpa pertobatan, tanpa kasih, tapi hidupnya senantiasa menuruti keinginan iblis, keinginan daging, daripada menuruti kehendak Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dapatkah kita menerima kepenuhan Roh Kudus kalau kita tidak menuruti kehendak Allah? Kalau Roh Kudus berduka cita karena kita, justru Roh Kudus akan meninggalkan kita. Karena kalau Roh Kudus telah meninggalkan kita, maka di dalam kehidupan kita akan salah langkah karena kita hidup tanpa pimpinan Allah. Kita melihat bagaimana kehidupan Raja Saul. Raja Saul karena ketidaktaatannya kepada Allah, maka Roh Kudus meninggalkannya. Allah telah menolaknya. Dan sepanjang hidupnya, Raja Saul mulai mendengki kepada Daud karena mendengar nyanyian sorak-sorai orang-orang perempuan dari segala kota Israel yang menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan sejak saat itu sampai akhir hidupnya, Saul senantiasa berusaha untuk membunuh Daud. Ini adalah perbuatan iblis. Ini yang dilakukan oleh Saul, sehingga Allah telah menolaknya. Berbeda dengan kehidupan Daud. Daud ketika dosanya dikoreksi, ditegur oleh Nathan.
Daud memohon pengampunan yang daripada Allah. Daud menyesal akan dosa-dosanya dan Allah mengampuni dosa-dosa Daud. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia nyata, hidup dan berkuasa. Roh Kudus adalah pengganti Tuhan Yesus di dunia ini. Itu setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah Roh Kudus Allah yang menyertai orang-orang percaya selama hidup di dalam dunia ini. Tapi penyertaan Roh Kudus berada di dalam diri orang-orang yang percaya. Dia Roh Suci, Roh Kudus sempurna adanya. Kepenuhan Roh Kudus tidak kita terima dari manusia, tapi kita terima dari Allah. Itu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di bawah, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Allah tidak pernah meninggalkan manusia sendirian, tetapi janji Allah adalah untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, laki-laki dan perempuan seperti yang telah Allah janjikan. Hujan pada awal musim telah diberikan dengan adilnya. Demikian juga dengan hujan akhir, dicurahkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi Pantekosta itu akan terjadi lagi dan dicurahkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Tuhan Yesus berkata bahwa ia yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Itu melalui jemaat yang sisa. Janji Tuhan digenapi dan Roh Kudus bekerja melalui kita sekalian. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang menyeluruh di atas muka bumi ini. Allah memanggil setiap orang yang siap sedia melakukan panggilan Allah ini untuk menyampaikan berita Injil sampai ke ujung bumi, untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena semua negeri harus menyerahkan berkas-berkas yang indah untuk penuaian akhir zaman. Dari utara, selatan, timur, dan barat akan dikumpulkan orang-orang yang ditebus itu ke Sion. Inilah pekabaran Injil yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya itu, supaya setiap hari kita berjalan dengan iman dan berharap hanya kepada Allah saja. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu, sudah dekat, dan Roh Kudus telah siap sedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar.
Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Hujan air dicurahkan sepenuhnya ke seluruh dunia ini untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kita menjadi sempurna dan tidak bercela. Tuhan Yesus Kristus, Dialah juru selamat kita. Dia yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kekuasaannya untuk menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kita pada akhir-akhir ini senantiasa kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tergenapkan di dalam kehidupan kita. Setiap pribadi lepas pribadi, saudara dan saya, untuk masuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.